Shalom. 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 Ada sukacita, amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita masuk hadiratnya yang kudus dan mulia. Kami bersyukur ya Bapa untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk keluarga kami, untuk kesehatan kami, untuk kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk pemulihan bagi keluarga kami, bagi diri kami sendiri Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kami mohon belas kasihan Tuhan atas setiap kami. Kami mohon kasih Tuhan, kuasa Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Bekerjalah Engkau dalam ibadah kami Tuhan. Kami tolak setiap kuasa-kuasa jahat yang mengganggu ibadah kami. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus menaungi gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Begitu besar kasih setia-Mu bagi kehidupan kami. Begitu besar
kita mengangkat tangan kita. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya sembuhkan kita, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita katakan ingat kasih-Nya. Ingat bilurnya yang mengubah salibku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih syukurmu kepada Tuhan. Mari kita angkat suara kita dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Setiap kebaikan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Kami bersyukur. Saat kami sakit Engkau sembuhkan kami oleh bilur-Mu. Saat kami bersusah hati Engkau menghiburkan hati kami Tuhan. Kasih-Mu yang bebaskan kami, kasih-Mu yang mengubah hidup kami Tuhan. Ingat kasih Tuhan Yesus yang mengubahkan hidup. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Naikkan pujianmu di hadapannya. Bagi Dia segala pujian,
bersyukur Tuhan. Segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh sehat. Kami boleh panjang umur. Kami boleh Tuhan berikan kekuatan untuk tiba di tempat ini. Kami berkumpul bersama-sama. Rekan sekerja Allah. Untuk memuliakan Raja di atas segala Raja. Kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu dahsyat bagi kami. Hari ini kami mau berdoa Tuhan. Untuk bangsa Indonesia. Mari kita semua buka suara kita untuk bangsa kita. Kita ingat hal-hal yang terjadi di Indonesia ini. Mungkin berita-berita yang kita dengar. Kejadian di Glodok, di Kemayoran. Mari kita semua buka suara, kita berdoa. Bapak yang baik, kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Ya, berdoa untuk kedamaian. Sukacita Tuhan terjadi atas bangsa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, urapan Tuhan terlebih khusus bagi setiap para pemerintahan kami. Pemerintahan pusat, Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta menteri-menteri yang ada. Tuhan berkati mereka, perlengkapi mereka dengan kuasa Tuhan. Sehingga mereka boleh menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Bekerjalah bagi bangsa kami Tuhan. Kami memerlukan Engkau, kami memerlukan belas kasih-Mu bagi Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap saudara kami yang sedang mengalami bencana alam maupun musibah yang lainnya Tuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan sukacita dan penghiburan Tuhan Yesus bagi setiap mereka. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang maha menyediakan segala hal. Tuhan juga yang mencukupkan segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau bekerja bagi setiap kami Tuhan. Kami ingin melihat kasih-Mu yang dahsyat itu terjadi atas mereka Bapa. Dan atas setiap warga Indonesia. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Yang sedang menggarakan setiap ibadah-ibadah. Kasih Tuhan, hadirat Tuhan dinyatakan atas setiap gereja-gereja Tuhan. Tuhan mampukan setiap gembala-gembala sidang. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami di tempat ini Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, gereja kami boleh menjadi sehat, kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Kami juga mencari jemaat Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Tuhan berkati keluarga lepas keluarga ya Bapa. Tuhan satukan kami dengan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan pererat kami dengan tali kasih-Mu yang tidak pernah putus bagi kami Tuhan. Tuhan juga berdoa ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap generasi muda di tempat ini. Mari kita berdoa untuk generasi muda di tempat ini. Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak muda. Kami boleh menjadi generasi penerus bagi gereja kami Tuhan. Kami boleh menjadi tiang-tiang gereja Tuhan yang kokoh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mampukan setiap generasi muda di tempat ini Tuhan. Tuhan mampukan setiap adik-adik kami juga ya Bapa untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan juga memberkati setiap orang tua kami. Tuhan berikan kesehatan bagi setiap mereka. Tuhan pulihkan setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Rosta, kami berdoa untuk para muti, kami bersuka cita Tuhan. Mereka telah hadir di tempat ini untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Karena bilur-Mu yang bekerja atas setiap kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan terus kerjakan pemulihan bagi Tante Desi juga Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk adik dari Kak Esther ya Tuhan. Tuhan terus kerjakan penyembuhan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga dia boleh melihat kasih Tuhan yang besar bagi kehidupannya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan bekerja bagi setiap kami. Tuhan pulihkan setiap kami. Tuhan bangkitkan semangat kami yang terus berkobar-kobar untuk memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Mari kita sama-sama kita siapkan persembahan kita. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan Yesus yang melimpah dalam kehidupan kami. Saat ini kami memberikan persembahan Tuhan. Tanda ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Persembahan ini boleh mencari hidup yang harum di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita memberi dengan ucapan syukur. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya.
bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Yes, amin. Tetapi Tuhan Yesus, yes, tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak. Tetapi Tuhan Yesusku, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus. Katakan, ku jatuh cinta padanya, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus, amin. Oh, cintanya antara Allah dan aku, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam. Saya mau dengar jemaat ajak katakan, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya
terhentikan Tuhan. Rohmu yang memberikan penghiburan bagi kami. Yes, sama-sama kita katakan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguh. Sama-sama kita katakan dengan iman. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya, sama-sama kita katakan sekali lagi. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanmu. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Amin. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kita katakan sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Kau mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur dalam segala hal, dalam segala keadaan kita. Kita pandang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Karena Dialah Allah yang setia. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kelam, Tuhan Yesus ada tengah-tengah kita. Dia berjalan bersama kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut, Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji
ketakutan, Kau hadir di sisiku Tuhan. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut. Kau berkata jangan takut. Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari sembah Dia. Kau Allah kami yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Yes, amin. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita katakan sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sama-sama kita katakan sekali lagi, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan beri. Biarlah semua pujian, pengagungan akan Tuhan boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami, urapan secara khusus atas hamba-Mu, sehingga apa yang kami dengar hari ini adalah jawaban atas semua persoalan kehidupan kami. Sekali lagi berbicaralah, kami siap
diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Minggu ini tema kita adalah penderitaan dan kasih karunia. Ya, kalau bicara penderitaan ini sesuatu yang nggak populer ya. Siapa sih di sini yang hidupnya mau menderita? Coba tunjuk tangannya. Nggak ada kan? Tapi Bapak Ibu Saudara kekasih, saya ingin mau memberitahukan kepada kita semua bahwa penderitaan itu bersahabat karib dengan kekristenan. Sekali lagi, penderitaan itu bersahabat karib dengan kekristenan Bapak Ibu. Ya, kalau orang Kristen itu dikaruniai bukan hanya percaya tetapi menderita untuk Dia. Gak enak kan? Masih mau ikut Tuhan? Mana suaranya? Iya, makanya ini khotbah-khotbah yang gak enak ya, tapi harus saya sampaikan. Bicara tentang penderitaan itu memang gak populer ya, tapi ini hal yang paling mendasar ketika kita ikut Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Karena ada banyak pemahaman yang salah. Jadi ada sebagian orang berpikir bahwa ketika dia mengiring Tuhan, ya itu enggak ada masalah katanya. Enggak ada menderita sakit, tidak bangkrut, hidup sehat-sehat saja, aman-aman saja. Itu keliru Bapak Ibu. Hari ini kita mau melihat kebenaran firman Tuhan. Ya, bahwa Alkitab mau memberitahu kepada kita bahwa ada sisi lain ketika kita mengikut Tuhan, yaitu penderitaan. Kalau kita baca Filipi 1 ayat 29 mengatakan begini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan kepada kita semua supaya kita memiliki keseimbangan dalam perspektif kekristenan kita ya. Jadi ketika kita mengiring Yesus, kita tidak hanya mengalami hal-hal yang menyenangkan, tetapi juga kita akan dibawa kepada sesuatu yang disebut penderitaan. Kita akan dimasukkan ke dalam satu area, berproses di situ, di dalamnya disebut penderitaan. Ini gak enak banget ya. Tapi Alkitab menyinggung masalah itu. Kalau kita mempelajari perjanjian baru, maka akan kita dapati juga banyak betul berkat-berkat Tuhan ya. Di situ terbanyak adalah berkat-berkat rohani yang dibicarakan oleh perjanjian baru. Jadi sedikit sekali berbicara masalah berkat yang lahiriah. Itu sebabnya saya ingin memberitahukan kepada kita semua, mari kita berpikir, kita punya keseimbangan di dalam kita mengiring Tuhan. Jadi ada berkat-berkat lahiriah, ada berkat-berkat rohani, di sisi lain juga ada penderitaan ketika kita mengiring Tuhan. Dulu kita berpikir ketika pandemi berakhir, masalah sudah selesai. Padahal tidak sesederhana itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan berita-berita, ya, itu semakin kesini justru semakin mengerikan. Ya, ada begitu banyak orang-orang terpuruk pasca pandemi.
ada banyak, bahkan semakin banyak kejahatan-kejahatan. Waktu pandemi aja banyak yang bercerai itu. Kita berpikir setelah pandemi semua beres, enggak. Malah sekarang yang yang terakhir saya dengar kemungkinan ada virus baru. Akan ada pandemi baru yang lebih mengerikan. Belum ada berita lagi 2025 ada gerhana matahari. Apalagi gitu kan. Jadi dunia semakin tidak menentu. Berita-berita itu membawa kita kepada penderitaan, Bapak Ibu. Kita jadi risau, kita takut. Benar Filipi bilang, pasal 1 ayat 29, kita dikaruniakan bukan hanya kita percaya, tetapi kita juga dikaruniakan untuk apa? Untuk menderita. Mari kita berpikir seimbang ya. Lanjut. 2 Timotius 3 ayat 12 mengatakan begitu. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ibadah dalam konteks ini lebih daripada ibadah yang kadang kita pikirkan. Bukan cuma ibadah seperti hari ini. Tapi segenap kehidupan kita itu adalah ibadah, Bapak Ibu. Dan dikatakan di sana, ketika kita mau beribadah kepada Kristus Yesus, kita akan mengalami aniaya. Bukan saya yang bicara, ini firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 21 mengatakan begini, sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Sebab apa? Sebab Yesus pun menderita. Firman Tuhan ajarkan kita apa? Supaya kita mengikuti jejaknya Tuhan. Itu perintah firman Tuhan. Tapi ada banyak di mimbar-mimbar Kristen itu mengulas tentang berkat. Berkat dan berkat. Ikut Tuhan kamu akan kaya raya. Ikut Tuhan kamu tidak akan miskin. Ikut Tuhan kau berhasil. Tapi hari ini, mari kita berpikir seimbang. Ikut Tuhan. Bisa jadi kita menderita. Masih ingin ikut Tuhan. Nggak enak ya. Nggak enak. Kedengarannya nggak enak. Ya, tapi ini harus saya sampaikan. Ini kebenaran yang harus kita pahami bersama bahwa penderitaan itu hal yang biasa di dalam kekristenan. Coba colek kiri kanannya. Biasa gitu. Ya, nggak enak kan? Nggak enak banget ya, tapi itu biasa. Oke, ya. Ikut Tuhan bertahun-tahun, tapi banyak juga yang memiliki pemahaman seperti ini. Kok menderita sih, gitu? Ya, katanya Tuhan baik, betul? Betul gak? Kita nyanyi Tuhan Yesus baik. Betul gak? Kok saya bangkrut sih Tuhan? Di mana nih Tuhan? Waktu keluarga saya berantakan.
Di mana nih Tuhan waktu penyakit saya nggak sembuh-sembuh? Di mana nih Tuhan? Waktu saya butuh uang tapi Engkau tidak memberi. Di mana itu? Ya, Tuhan di mana? Itu pertanyaan-pertanyaan itu ada tuh dalam kehidupan kita. Bisa jadi pertanyaan itu pertanyaan kita. Oke, kali ini kita akan lihat ya. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, penderitaan itu dari mana itu penderitaan? Yang kedua, bagaimana kita meresponi penderitaan itu? Oke, yang pertama penderitaan itu datangnya dari satu, itu sistem dunia yang sudah dikuasai oleh iblis. Kalau kita baca 1 Yohanes 5 ayat 19 mengatakan begini, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi dunia itu makin lama bukannya makin baik Bapak Ibu. Makin jahat. Itu bukan saya yang mengatakan, tapi firman Tuhan yang mengatakan. Makin rusak, kenapa begitu Pak? Karena dunia dikuasai oleh si iblis. Rancangan si iblis tidak ada rancangan yang baik. Semua itu rancangan yang jahat untuk kita. Teknologi semakin bertambah. Pengetahuan manusia tuh semakin bertambah. Tapi Bapak Ibu tahu kejahatan pun semakin bertambah. Dan lucunya kita kadang berpikir naif. Kita juga memiliki pemahaman begini, wah setelah mengiring Tuhan, saya percaya bahwa tahun-tahun ke depan akan jauh lebih baik daripada tahun ini. Naif juga kita. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti Bapak Ibu, ya. Kalau kita lihat, sudah muncul tuh penyakit-penyakit baru. Krisis air bersih. Udara yang makin lama makin kotor. Tanpa kita sadari itu. Orang nggak percaya kalau Jakarta itu makin lama makin tenggelam. Tapi perhatikan kalau kita main ke pinggir Jakarta 10 tahun yang lalu dengan sekarang. Abrasi itu makin lama makin hilang pada beberapa tempat. Apakah itu membuktikan bahwa dunia ini semakin baik? Lihat kejahatan-kejahatan. Sekarang orang nipu luar biasa. Enggak pakai todong-todong pisau gini, udah enggak. Pakai sistem digital. Kita salah klik aja. Habis tuh rekening kita di bank. Betul apa betul? Karena apa? Karena dunia sudah berada di bawah kuasa si jahat, Bapak Ibu. Lanjut. Ya, jadi dunia tambah hari tambah jahat, tambah rusak. 2 Timotius 3 ayat 1 mengatakan begini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kemudian apa yang penting bagi kita? Yang penting bagi kita, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita fokuskan hidup kita sungguh-sungguh dan kita pandang kepada Tuhan, pandang pada pertumbuhan hidup kita. Bukan hanya pertumbuhan jasmani, tetapi pertumbuhan rohani kita juga. Karena rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan yang luar biasa. Tuhan ingin kita semua menjadi pemenang, Bapak Ibu. Amin.
Tuhan tidak punya rancangan supaya kita kalah dan hancur oleh sistem dunia ini, no. Tuhan merancang kita, menetapkan kita supaya kita jadi pemenang. Bahkan Dia berkata kepada kita, Dia memberi hari depan yang penuh harapan kepada kita. Hari depan yang penuh harapan itu apa sih, Pak? Kan gitu pertanyaannya. Sedangkan dunia semakin jahat, Pak. Situasi tambah sukar. Tapi percayalah, gereja Tuhan, ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu akan menjadi umat pemenang. Jadi kemenangan yang kita peroleh itu tidak ditentukan oleh kondisi dan situasi. Yang setuju dengan saya katakan amin. Maka dari itu konsentrasilah ya hidup kita pada pertumbuhan, baik jasmani maupun pertumbuhan rohani kita. Mengapa saya bilang pertumbuhan jasmani dan rohani? Karena gini, ada orang yang hanya memperhatikan rohaninya, pertumbuhan jasmaninya nggak diperhatikan, itu salah juga. Ya, ada yang memperhatikan jasmaninya saja, tetapi rohaninya tidak diperhatikan, itu juga salah. Harus seimbang. Bapak Ibu, waktu pandemi itu sadar gak? Sebetulnya di situ, betul di sisi lain, ya kuasa-kuasa kegelapan itu luar biasa bekerja, ya. Tetapi di sisi lain, di situ ada pemisahan sebetulnya. Mana orang-orang yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan, mana orang-orang yang tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Saudara perhatikan enggak? Jadi ketika Tuhan mengkondisikan seperti itu sebetulnya ada maksud-maksud Tuhan. Ya. Jadi ada pemisahan di situ. Jadi sungguh-sungguh orang yang datang kepada Tuhan, ada lagi orang yang memang enggak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Itu jelas sekali pada waktu terjadinya COVID. Ada pemisahan seperti itu. Tuhan akan semakin menguduskan orang yang kudus. Semakin membuat najis orang yang najis. Itu yang pertama, sistem dunia itu rusak. Tapi kita harus tahu juga bahwa ketika iblis mengambil otoritas itu, ya, dari manusia, ya, sebetulnya dunia ini itu sudah diberikan secara penuh kepada Adam, manusia pertama. Pada waktu di Kejadian 1 ayat 26 mengatakan begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Awalnya Allah memberikan otoritas itu kepada manusia untuk mengelola bumi ini. Bumi ini dikuasai oleh manusia awalnya. Tetapi dengan cara yang licik, iblis menipu manusia sehingga manusia itu pun juga lupa akan tugasnya merawat bumi ini. Akhirnya dunia ini dikuasai oleh iblis. Kata siapa, Pak? Itu kata Alkitab. Mari kita buka di Lukas 4 ayat 5 dan 6. Bisa ditampilkan Lukas 4 ayat 5 dan 6, ini penting nih bagi kita. Supaya kita tahu. Sudah dapat semua? Saya baca. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi
Dan dalam sekejap mata ia memperhatikan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Perhatikan, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Ternyata dunia ini sudah diambil secara risik oleh iblis. Dan dia mau memberikan kepada siapa saja yang mau menyembah dia. Baru di ayat ini saya lihat iblis sepertinya jujur. Sepertinya dia mengakui bahwa dunia ini sudah dikuasai sama dia. Dan dia akan memberikan dunia ini kepada siapa saja yang mau menyembah dia. Ya, jadi dunia makin lama makin rusak, makin hancur. Karena memang sistem dunia sudah dikuasai oleh si jahat. Dia menebar ketakutan. Dia menebar apalagi? Roh-roh keresahan, bikin orang galau. Ya. Itulah pekerjaan iblis. Dia menebar roh-roh pemisah sehingga ada banyak rumah tangga hancur. Sehingga ada banyak gereja-gereja juga jadi gak harmonis satu dengan yang lain. Hubungan satu dengan yang lain jadi tidak baik. Roh-roh itu yang ditebarkan oleh iblis. Curiga aja bawaannya. Sekali lagi karena dunia dikuasai oleh iblis. Yang kedua, sumber penderitaan kita itu dari dosa dan kesalahan yang kita buat. Mazmur 107 ayat 17 mengatakan begini, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Lanjut. Nah, ini contoh. Ya, ada beberapa penderitaan karena dosa. Penyakit HIV, AIDS. Ya, itu sampai sekarang nggak ada obatnya. Ada cuma obat untuk nekan saja supaya virusnya itu nggak menyebar gitu. Nah, kalau obatnya nggak diminum ya akhirnya virusnya bisa nyebar. Itu terjadi karena apa Bapak Ibu? Karena free sex, karena banyak penyimpangan-penyimpangan seksual, bisa jadi karena suntikan narkoba, ya itu karena dosa. Kemudian berselingkuh. Ini saya coba pisahkan antara dosa dengan kesalahan ya. Orang berselingkuh, rumah tangganya hancur. Sekarang yang berselingkuh tuh enggak cuma bapak-bapak, ibu-ibu juga berselingkuh. Enggak percaya? Banyak itu yang begitu. Dia bandingkan suaminya. Ada satu kali teman curhat. Ya, dia kecewa dengan istrinya. Dia saya tanya, kenapa memang? Ternyata istrinya itu meninggalkan dia. Ya, lari dengan pacar pertamanya. Meninggalkan 2 orang anak.
Sedih dia. Saya pikir bapak-bapak aja ya. Ternyata ibu-ibu juga ada yang nekat seperti itu. Banyak terjadi hal-hal seperti itu. Kemudian ada orang dipukulin karena mencuri, orang dipenjara karena membunuh. Itu penderitaan yang cari-cari itu, kan itu dosa. Ditangkap pakai rompi orange karena korupsi, ya itu karena dosa. Kemudian itu menderita gak? Menderita bagi dia karena dosa. Nah, penderitaan yang karena kesalahan gini, salah pilih pasangan, dijodohin, ini orang bukan pilihan saya, papa mah kok saya sih ini nggak mau ah. Dia bisikin, papanya bisikin dia, Dek, papa utang sama dia, udah kamu mau aja. Nah gitu, akhirnya nggak benar itu. Ada kayak begitu? Aduh ampun, itu karena kesalahan. Ya, kemudian sekalipun pasangannya udah benar nih, wah ini jodohku gitu kan. Tapi dia tidak memperlakukan dengan tepat. Dia salah memperlakukan, itu juga jadi masalah. Ya, dia tidak menghargai pasangannya. Ini ada juga kisah gini, ini suami istri, memang dulunya karena temen gitu loh. Akhirnya dia menikah. Lucunya gini, itu istrinya nggak pernah masak. Jadi suaminya kan kadang terganggu juga. Kamu kan istriku, aku ingin lo dimasakin. Ah, gitu kata istrinya, orang temen. Beli aja kenapa sih? Aduh, kecewa dia. Salah memperlakukan pasangan, padahal oh ini jodoh saya nih katanya. Salah makan misalnya. Udah tahu pedas, makan banyak gitu. Maaf ya, mules-mules jadinya. Di sini nggak ada ya, nggak ada yang ngaku. Salah minum, udah tahu itu memabukkan. Dia minum, dia tenggak. Menderita dia, pusing tuh palanya. Itu karena kesalahan. Kemudian salah investasi. Udah investasi sekian M, nggak tahu investasinya bodong. Banyak gak? Banyak. Pengurus gereja pula lagi. Banyak. Terus salah ngambil pinjaman. Pinjol. Masalah pinjol, ini betul-betul Bapak Ibu. Ada satu kali, ini bukannya curhat, tapi ini benar kejadian. Sampai kemudian setelah dia ngambil pinjol ya, itu pinjolnya enggak satu tempat aja Bapak Ibu. Ya, ini yang membuat dia sangat menderita. Dia ambil 2 juta di sini, dia ambil lagi 2 juta di sini, dia ambil lagi untuk nutupin tuh. Dia ambil di sini sampai sekitar 8 pinjol, tempat pinjol itu. Ya, belum bunga berbunga, itu sampai jadi puluhan juta. Stres. Stresnya apa? Foto dia nih. Itu semua tuh ke teman-teman terdekatnya. Termasuk saya. Dapat, saya kaget banget. Mending fotonya dalam keadaan utuh gitu. Ini foto yang enggak bagus gitu dilihatnya. Di bawahnya ditulis, saudara ini bersedia menjual ginjalnya karena tidak mampu membayar pinjaman. Stres dan dia meninggal sekarang. Sudah meninggal orangnya. Menyedihkan. Menderita. Jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama. Kalau kita tahu ya ini dosa, janganlah. Kita tahu ini kesalahan yang ini ya janganlah. Ya. Nah, ini mengenai pasangan tadi, ini baru tadi saya dapat ini. Ini yang jadi misteri bagi suami yang tak terpecahkan sampai sekarang, ini saya catat nih. Pertama, nutup toples gula itu miring, bener gak?
Yang kedua, makan kerupuk enggak ditutup lagi. Bener gak? Aduh. 3, naruh handuk basah di kasur. Bener gak? Ya itu. Yang keempat, gantung celana yang enggak dicuci itu ya. Yang enggak mau dicuci dia gantung celananya. Alasannya apa? Masih mau dipakai. Walaupun itu entah kapan. Bener gak? Ada yang seperti itu? Oh, hati-hati itu. Ya seperti itu ya. Jadi oke lanjut. Itu intermezzo aja ya. 3, penderitaan apa lagi? Ini penderitaan ada karena serangan dari kuasa gelap. Kalau kita baca di Matius 17 ayat 14 sampai 18, saya ambil di ayat 15-nya. Katanya Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca ya Matius pasal 17 ini, khusus untuk anak yang ayan ini, sebetulnya anak itu enggak ayan. Ya, itu kamuflase dari kuasa kegelapan yang menyerang anak itu. Anak itu menderita banget. Bayangkan kalau serangan roh jahat itu ya datang ke anak itu enggak sungkan-sungkan dia menceburkan diri ke air. Menderita Bapak Ibu. Kalau dia lihat ada begitu api unggun lah, taruhnya api unggunnya, api yang sedemikian besar, dia melemparkan badannya ke api itu. Pasti luka kan? Dan lukanya enggak sehari 2 hari Bapak Ibu. Menderita enggak? Menderita. Sampai kemudian Tuhan mengusir roh jahat itu dan anak itu sembuh. Ya, ada penderitaan yang ditimbulkan dari serangan kuasa gelap. Lanjut. Ya, yang keempat. Nah, ini yang keempat. Penderitaan karena apa? Karena melakukan firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 19 mengatakan begini, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sadar akan kehendak Allah. Jadi dia melakukan kehendak Allah, dia mengalami penderitaan. Ya. Saya percaya ketika kita mengiring Tuhan itu, kita dapat berkat, mujizat, pertolongan. Tapi juga kita tidak memungkiri bahwa ada konsekuensi lain ketika kita melakukan kehendak Tuhan, yaitu menderita. Oleh karena itu, Paulus bilang, kita dipanggil bukan hanya dikaruniakan percaya, tetapi juga menderita bagi Tuhan. Bapak Ibu, Paulus itu masuk penjara bukan karena dia korupsi, tetapi karena dia mengabarkan Injil. Dia memperkenalkan Tuhan Yesus kepada banyak orang pada saat itu. Tapi apa yang dia dapat? Penderitaan. Demikian juga jemaat mula-mula, kalau kita baca di Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula, mereka juga banyak mengalami penderitaan. Ya, ketika mereka menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Nah, lanjut. Sekarang kita amati diri kita masing-masing, ya. Dari mana nih penderitaan yang kita alami hari ini? Oke,
Kita kan tadi sudah tahu tuh penderitaan kita dari mana nih penderitaan kita. Karena gini, kalau kita tahu dari mana sumber penderitaan itu, ya yang kita alami, maka kita pasti tahu bagaimana merespon untuk menghadapi penderitaan itu. Karena apa? Karena Tuhan mau kita menang atas penderitaan yang kita alami. Yang setuju katakan amin. Oke, lanjut. Nah, ini yang pertama. Kalau penderitaan datangnya karena sistem dunia ini yang sudah rusak, yang sudah dikuasai oleh si iblis, kita harus mempertahankan, memperkuat iman kita, Bapak Ibu. Kita harus bangun iman kita. Ya. Mari kita baca di 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Coba. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini Daud, Bapak Ibu. Ceritanya gini. Daud setelah dikejar-kejar oleh Saul, ya, dari satu tempat ke tempat lain, ke gua Adulam, ke Nob, kemudian lari, dan dia bergabung dengan Raja Filistin terakhir, Akis namanya, Raja Akis. Ikut berperang Daud. Ya, dia pengikutnya sekitar 600 orang. Ikut berperang, banyak hal yang dilakukan oleh Daud dan selalu berhasil. Akis percaya, tetapi raja-raja Filistin itu tidak suka sama Daud. Akhirnya dia bicara sama Raja Akis. Hei Raja Akis, Daud itu orang Ibrani, aku gak suka lihat dia. Sudah suruh pulang dia. Karena tekanan dari raja-raja Filistin, sehingga Daud dan rombongannya itu harus pisah dengan Raja Akis. Ya udah, terima kasih kata Daud karena raja sudah memperkenankan kami untuk hidup di lingkungan orang-orang Filistin. Di sana dia itu tinggal di suatu tempat yang namanya Ziklak. Nah, pada waktu kembali ke kota Ziklak itu, Daud dan pasukannya melihat bahwa kemah-kemah mereka sudah terbakar, Bapak Ibu. Setelah didekati, istrinya tidak ada, anak-anaknya tidak ada, hewan-hewan ternaknya pun tidak ada. Apa yang terjadi? Ternyata mereka itu dirampok kira-kira gitu ya. Rumahnya dibakar habis. Sehingga melihat kenyataan itu, baik Daud dan para pengikutnya mereka menangis. Menjerit, luar biasa. Sampai dikatakan, sampai mereka tidak tahu lagi harus menangis. Kira-kira seperti itu karena air matanya sudah habis. Nah, ujung-ujungnya apa Bapak Ibu? Pengikutnya menyalahkan Daud. Makanya dikatakan di 1 Samuel 30 ayat 6 ini. Dan Daud sangat terjepit. Sudah di PHK sama Raja Akis. Enggak punya income. Anak-anak, istrinya, semua ternak-ternaknya menjadi rampasan. Ternyata itu diambil oleh orang Amalek. Ya. Dalam kondisi seperti itu, apa yang Daud lakukan? Ayat 6 tadi mengatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud tidak mencari-cari sekutu yang lain, no. Daud tidak membeli senjata untuk mempersenjatai dia dan gerombolannya, no.
Daud tidak mohon kepada Raja Akis, oh tolong rajaku. Tidak dilakukan. Tetapi apa yang Daud lakukan? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi begini rupanya. Dalam kondisi berbahaya seperti itu, Daud itu luar biasa. Dia datang kepada Tuhannya. Ingat waktu pandemi, tidak cukup imun yang diperkuat. Kita main sepeda, betul gak Pak Danang? Kita minum vitamin. Yang jarang minum vitamin, beli vitamin. Pandemi. Ya. Tidak hanya butuh imun, tetapi kita butuh iman. Iman yang kuat. Dengan cara apa? Mendekatkan diri kepada Tuhan Bapak Ibu. Dia datang kepada Tuhan. Kalau dalam konteks kita sekarang, sistem dunia yang sudah rusak sedemikian, mari kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita menderita oleh sistem ini, jangan juga kita ikut arus dunia ini. Tapi kita datang kepada Tuhan dengan apa? Doa. Penyembahan kepada Tuhan. Membaca firman Tuhan. Merenungkan. Melakukan firman Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Amin. Itu karena dunia dikuasai oleh si jahat. Yang kedua, kalau kita menderita karena dosa atau kesalahan, ya kita harus bertobat. Kita harus akui dan kita minta ampun kepada Tuhan. Persoalan terberat bagi kita adalah sudah kita berdosa, kita banyak kesalahan, kita tidak mau mengakui. Betul apa betul? Ayo kita baca di 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan begini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi dosa yang paling jahat pun ya bisa diselesaikan oleh Yesus. Itu anugerah yang besar, itu kasih karunia. Nah itu tadi, karena kita kadang kita nggak mau mengakui dosa kita. Kita lempar kesalahan kita ke orang lain. Kita lempar kesalahan kita ke istri kita. Kita lempar kesalahan kita ke suami kita. Kita lempar kesalahan kita ke pendeta kita. Kita lempar kesalahan kita ke ketua komsel kita. Di sini nggak ada. Kita lempar bahkan kesalahan itu kepada Tuhan. Tuhan, waktu aku butuh Tuhan. Di mana Tuhan waktu aku bangkrut? Tuhan di mana? Di mana Tuhan waktu aku disakiti? Di mana Tuhan waktu aku butuh Tuhan? Aku disalah mengertikan orang lain nih. Aku tidak dihargai, di mana Tuhan, di mana? Itu yang terjadi ya. Kita masih bertobat. Kalau itu kesalahan, itu penderitaan yang karena dosa dan kesalahan kita. Kita harus minta ampun dan kita harus akui. Yang ketiga, kalau penderitaan itu datang, ya, akibat dari serangan dari kuasa gelap,
Ya, kita harus lawan. Lawan iblis dengan imanmu, maka ia akan lari daripadamu. 1 Petrus 5 ayat 9 mengatakan begini. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bukan hanya kita. Kan bukan cuma kita yang Kristen. Kan banyak orang-orang lain juga. Dan mereka juga mengalami seperti kita. Oleh karena itu lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kalau kita baca di Efesus 6 ayat 13 mengatakan begini. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kenakan selengkap senjata Allah. Ambil senjata Allah, kenakan. Supaya kita bisa melakukan perlawanan terhadap musuh-musuh kita. Amin. Kita dipanggil untuk berperang hari-hari ini. Persenjataannya sudah ada Bapak Ibu. Tinggal kita ambil. Ya Tuhan sudah siapkan. Lawan iblis dengan pedang roh. Pedang roh itu apa? Firman Tuhan. Kemudian apa? Pakai perisai iman. Pakai ketopong keselamatan. Ikat pinggang kebenaran. Kasut kerelaan untuk mengabarkan kabar baik. Pakai semua. Oke lanjut. Yang keempat. Kalau pendeta itu datang waktu kita melakukan kebenaran, kita melakukan kehendak Tuhan, itu berarti kita sedang melakukan kebenaran. Kita baca di 1 Petrus 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Nah ini ada kaitannya penderitaan dengan kasih karunia. Kita mungkin akan kehilangan pekerjaan Bapak Ibu. Kita mungkin akan dikucilkan, akan dibenci orang. Kita mungkin akan mengalami tekanan. Kita mungkin akan mengalami aniaya karena kita melakukan firman Tuhan. Menderita. Masih menderita, tapi itu kasih karunia. Dan kita harus pahami betul itu. Ya. Kita melakukan kebenaran Bapak Ibu. Oke lanjut. Nah, kita akan temukan ada satu tokoh yang luar biasa yaitu Paulus ya. Ini luar biasa nih, kita baca di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9 begini. Kita baca sama-sama. Ayo buka yang bawa kitab. Ya. Oke, yang bawa kitab kita baca sama-sama ya. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Sudah dapat semua? Oke, kita baca ayat 7 sampai 9. 1 2 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi Paulus itu mengalami duri dalam daging. Itu penyakit. Ya, ada para penafsir bilang itu sakit mata. Ada juga yang bilang itu epilepsi. Ada juga yang bilang itu penyakit saraf. Tapi intinya Paulus itu mengalami penderitaan. Ada duri
dalam dagingnya. Ya, itu yang bikin Paulus nggak nyaman, nggak enak. Lalu apa yang dilakukan Paulus? Paulus bilang gini, aku sudah 3 kali berdoa sama Tuhan. Tetapi jawab Tuhan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itulah sebabnya statement dari Paulus berubah. Dia bilang gini, sebab itu terlebih aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Luar biasa ini. Sekarang saya mau tanya, Paulus itu punya iman enggak? Ini saya kasih tahu beberapa mujizat dari Paulus ya. Paulus itu melakukan penyembuhan. Ya, kemudian dia bisa mengusir setan. Bahkan melalui sapu tangannya atau kain yang pernah menyentuh tubuhnya, banyak orang yang sembuh. Paulus, sapu tangannya bisa menyembuhkan. Nanti kalau ada yang sakit, coba sapu tangan saya. Ya, pasti nggak ada khasiatnya. Tapi Paulus itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, itu Paulus itu kan tukang tenda. Bayangin coba, celemeknya, ya sapu tangannya kayak anduk gitu. Itu keringat mulu. Bayangin coba, bisa menyembuhkan loh. Paulus beriman nggak? Beriman. Tapi dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Paulus dekat sama Tuhan? Dekat. Ya. Jadi Tuhan mau bilang gini sama Paulus. Paulus, kamu bisa menanggung semua. Ya. Sekalipun penyakitmu tidak kusembuhkan, tetapi engkau aku beri kekuatan untuk mampu menghadapi ini semua. Nah itu duri dalam dagingnya masih ada. Tapi Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada Paulus untuk sanggup menghadapi segala sesuatu. Bapak Ibu, siapa bilang mengampuni itu gampang? Ayo. Enggak gampang. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Betul itu. Waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan, mungkin ada orang-orang yang melukai hati Bapak Ibu. Menyakiti hatimu mungkin. Sampai kemudian saudara tidak bisa mengampuni, sakit hati, sakit terluka. Oleh karena itu kita butuh kasih karunia seperti halnya Paulus untuk bisa mengampuni. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Apalagi di tengah-tengah situasi yang sedemikian sulit seperti sekarang. Kita butuh kasih karunia Tuhan Bapak Ibu. Untuk kita tetap bersyukur. Bersyukur pun juga gak gampang. Kalau ada duit, kondisi sehat,
Haleluyanya enggak cuma begini, loncat. Haleluya. Kalau habis dipecat, enggak ada income, enggak ada uang, bisa kita bersyukur? Enggak mudah. Kita butuh kasih karunia. Waktu kita bangkrut, kita disuruh bersyukur. Firman Tuhan yang mengatakan itu. Sulit. Tapi karena itu ada perintah Tuhan, mari kita belajar lakukan. Amin. Belajar lakukan itu. Karena Tuhan tahu sebatas mana kekuatan kita. Lanjut. Ada istilah gini, kekristenan adalah seni menari di dalam badai. Tuhan mungkin mengizinkan kita masuk ke dalam badai-badai pencobaan. Tuhan sanggup menghentikan badai itu karena Dia Maha Kuasa. Tapi ada kalanya Tuhan memberi kemampuan kepada kita untuk kita bisa menari di dalam badai. Amin Bapak Ibu. Itu hebatnya Tuhan kita. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Yang penting begini Bapak Ibu, Tuhan mau kita semua keluar sebagai pemenang.